Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan nama Ibu adalah Bu Jiati. Kebetulan Ibu ditugaskan mengajar di kelas kalian, yaitu kelas 11 MIA 3, MIA 4, dan MIA 5, dan kelas 12 semuanya, ada 9 kelas. Ya. Untuk menyingkat waktu, nanti setelah menyampaikan materi atau di tengah-tengah materi Ibu ada tugas ya. Jadi tolong diikutin ya penyampaian materi Ibu dengan baik karena akan diakhirin dengan tugas ya. Untuk materi kelas 11 bab pertama atau KD 1 kita membahas tentang hak asasi manusia. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang hak asasi manusia, kita harus tahu tentang pengertian hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Banyak pengertian tentang hak asasi manusia, namun ada beberapa yang bisa kita simpulkan. Ini adalah secara umum. Hak asasi manusia adalah hak yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan dan bersifat universal dalam arti tidak mengenal batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama, dan budaya. Ada juga pengertian hak asasi manusia secara singkat, yaitu hak yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Intinya singkatnya seperti itu. Lalu apa sih Bu dengan kaitannya dengan kehidupan kita di masyarakat? Hak asasi manusia menjadi landasan moral manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya dalam masyarakat. Ya. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, jadi kita tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Lalu, landasan moral itu contohnya apa? Ya. Di Indonesia, landasan moralnya adalah Pancasila. Jadi, sila 1 sampai 5. Jadi, itu dijadikan landasan moral ya. Jadi, kalau semua sudah menerapkan sila 1 sampai 5, saya kira orang Indonesia itu akan menjadi orang yang baik. Itu secara singkatnya. Ibu lanjutkan. Sejarah hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia ini terbagi dalam 2 tingkat. Ya. Yang pertama adalah tingkat internasional, yang kedua adalah tingkat nasional. Kita bahas satu persatu, yaitu yang tingkat internasional. Sejarah hak asasi manusia lahir tidak terlepas dari sejarah penindasan dan perlakuan sewenang-wenang pihak penguasa kepada rakyat. Di sini sebenarnya banyak piagam atau deklarasi tentang hak asasi manusia. Namun Ibu hanya mengambil 4 contoh aja ya, tentang sejarah hak asasi manusia yang tercantum dalam 1 Magna Carta 1215. Apa isinya? Isinya adalah tentang pengurangan kekuasaan Raja John yang absolut. Jadi orang itu biar nggak sewenang-wenang, pemimpin itu biar tidak sewenang-wenang, dikurangi kekuasaannya. Caranya dibatasi dengan hak asasi manusia atau hak orang lain. Ya. Yang kedua adalah Declaration of Independence USA 1776. Di situ disebutkan beberapa macam hak.
Hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak mengejar kebahagiaan. Hak hidup misalnya. Hak hidup adalah hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi memang secara kodrat kita itu punya hak yang paling hakiki yang disebut dengan hak hidup. Selanjutnya adalah Atlantic Charter tahun 1941, yaitu tentang kebebasan yang dikemukakan oleh Roosevelt. Ada 4 kebebasan. Kebebasan apa saja itu? Yang pertama adalah kebebasan untuk beribadah. Jadi masalah agama itu adalah hak asasi. Tidak boleh orang lain ikut campur di dalamnya. Tidak boleh ada paksaan dari orang lain maupun dari negara. Yang selanjutnya adalah kebebasan dari rasa takut. Kita ini hidup harus merasa aman, terlindungi. Merasa nyaman, tidak ada ketakutan. Gimana caranya? Dilindungi oleh negara. Siapa? Aparat keamanan. Polisi misalnya, TNI misalnya. Dari hal yang membuat orang itu bisa hidup tenang. Yang ketiga adalah kebebasan menyampaikan suatu pendapat. Di Indonesia, kebebasan menyampaikan pendapat diatur dalam sila keempat. Yang keempat adalah kebebasan dari kemiskinan. Jadi masalah orang itu mau hidup kaya atau miskin, itu adalah sebuah kebebasan. Negara tidak pernah melarang untuk itu. Yang keempat, Universal Declaration of Human Rights 1948. Di sini ada 30 pasal yang berisi tentang pernyataan atau deklarasi HAM sedunia atau HAM PBB. Contohnya apa, Bu? Banyak sekali karena ada 30 pasal. Contohnya adalah tentang kebebasan. Terlahir dalam keadaan bebas. 1. 2. Diperlakukan tanpa diskriminasi. 3. Mendapatkan perlindungan hukum. 4. Dilindungi hak-haknya di depan hukum. 5. Dianggap tidak bersalah. Itu ada sedikit 5 pasal itu, intinya itu ya, tapi ada 30 pasal. Tidak dibahas semuanya. Saya lanjutkan. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia dibagi antara periode ke periode atau per periode. Periode pertama adalah periode sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, ingat-ingat ya. Tahunnya 1908 sampai 1945. Pada masa itu berdiri banyak organisasi nasional. Contohnya Budi Utomo. Organisasi ini memperjuangkan hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, Syarikat Islam. Organisasi ini memperjuangkan hak perlindungan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi ras. Penindasan itu apa, Bu ya? Intinya adalah kita itu tidak hidup dengan cara ditindas oleh penjajah. Terus diskriminasi ras, tidak membeda-bedakan antara ras yang satu dengan ras yang lain, jadi sama, tidak diskriminasi. Organisasi yang ketiga adalah Indische Partij yang memperjuangkan hak kebebasan dan perlakuan yang sama. Ambillah contoh tadi, perlakuan yang sama di depan hukum, berhak untuk mendapatkan pembelaan jika
terkena kasus hukum, ya, berhak dilakukan secara terhormat. Ya. Yang keempat, organisasinya adalah PI, Perhimpunan Indonesia, tahun 1925. Organisasi ini memperjuangkan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Ya. Kaitannya dengan bangsa, ya, karena ini belum merdeka, jadi kita berhak untuk merdeka. Merdeka dengan perjuangan rakyat Indonesia, bukan hadiah dari bangsa lain. Ya. Yang kelima, PNI, Pendidikan Nasional Indonesia. Ya, ini belum merdeka ya, 1931. Memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri, hak mengeluarkan pendapat, dan berserikat. Tadi sudah Ibu ambil contoh, ya. Itu periode pertama. Saya lanjutkan. Periode kedua, sudah kemerdekaan, 45 hingga sekarang. Ini terbagi dalam anak periode di dalamnya. Yang pertama adalah periode 1945 sampai 1950. Jadi hanya terjadi 5 tahun. Pemeriksaan HAM pada periode awal pasca kemerdekaan tahun 45 masih menekankan pada hak untuk merdeka. Ya, jadi kita berjuang terus ya untuk merdeka. Hak kebebasan untuk berserikat dan berkumpul melalui organisasi politik. Organisasi politik itu contohnya apa, Bu? Contohnya adalah partai politik yang disingkat dengan parpol. Hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Parlemen itu sama dengan DPR. Ya. Jadi kalau DPR itu adalah tempat atau lembaga untuk masyarakat menyampaikan aspirasi atau pendapat. Ditampung semua di parlemen atau DPR ya. Nanti akan disampaikan pendapat tersebut baik kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat ya, sesuai dengan wewenangnya ya, dan nanti akan diwujudkan. Saya lanjutkan. Legitimasi HAM secara formal tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Maklumat Pemerintah Nomor 3 Tahun 1945. Legitimasi HAM tersebut memberikan kekuasaan atau keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan parpol. Sehingga memang pada saat itu parpol itu banyak berdiri. Ya. Jadi zaman sekarang itu kembali ke tahun itu, nak, ya. Kalau dulu selama masa Orde Baru sampai reformasi itu hanya ada 3 partai besar, sekarang kembali seperti tahun 45 sampai 50 parpol banyak berdiri. Sekarang banyak sekali kan nama-nama partai politik. Selanjutnya periode 1950 sampai 1959, hanya 9 tahun. Periode ini dikenal dengan masa pemerintahan parlementer yang menganut prinsip demokrasi liberal. Sejalan dengan prinsip tersebut, implementasi pemikiran HAM pada periode ini lebih memberi ruang bagi perkembangan lembaga demokrasi. Contohnya, kemunculan partai politik dengan beragam ideologi. Jadi, dulu ya setiap parpol itu punya ideologi yang bermacam-macam. Ada yang ideologinya berdasarkan pada agama, misalnya seperti itu. 2, adanya kebebasan pers atau persurat kabaran. Ya. Ingat, pers itu juga sarana namun juga dibatasin. Ya. Pers itu tidak bebas mutlak, tapi ada batasnya. Ada 2 hal yang membatasi, yaitu yang pertama adalah kode etik pers, ya, jadi ada kode etiknya. Yang kedua adalah undang-undang tentang pers, sehingga kebebasannya itu tidak mutlak. Gitu loh. Yang ketiga adalah pemilu dengan sistem multipartai. Multi berarti banyaknya partai. Ya, jadi pemilu saat itu diikuti oleh banyak partai. Yang keempat, kendali parlemen atas pemerintah.
5. Wacana pemikiran HAM yang kondusif karena pemerintahan memberi kebebasan. Pada periode ini, Indonesia ikut serta menandatangani dan mengesahkan 2 konvensi HAM internasional, yaitu Konvensi Jenewa dan Konvensi tentang Hak Politik Perempuan. Ya. Jadi masa tahun 1950 sampai 59, Indonesia ikut menandatangani 2 konvensi tentang HAM. Saya lanjutkan. Periode ketiga, 1959 sampai 66, berarti sekitar 7 tahun, merupakan periode awal demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan terpusat pada presiden. Rakyat tidak diberi wewenang, ya, karena demokrasi terpimpin, ya, presiden yang mempunyai kekuasaan mutlak. Apa-apa adalah tergantung pada presiden. Pemerintah membatasi hak sipil, hak politik warga negara. Jadi contohnya hak politik warga negara itu hak untuk ikut pemilu, itu dibatasin. Ya. Hak untuk mengeluarkan pendapat, berpikir, berkumpul, berserikat, ya, itu juga dibatasin pada periode ini. Kan? Periode 1966 sampai 1998. Periode ini dikenal periode Orde Baru. HAM pada periode ini dibagi menjadi 3 waktu, yaitu tahun 1967, pemerintah berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji material yang diberikan kepada Mahkamah Agung. Karena lembaga negara yang bidang, ya, hukum waktu itu adalah Mahkamah Agung. Kalau sekarang wewenang ini, ya, uji material ini sekarang dipegang oleh MK, ya, Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, tahun 70 sampai 80, pemerintah cenderung melakukan pemasungan HAM. Jadi HAM kembali dipasung, tidak diberi kebebasan. Tahun 90-an, pembentukan lembaga penegakan HAM ada, jadi sudah ada mulai dibentuk Komnas HAM. Ya, tepatnya adalah tahun 1993. Lanjutkan. Periode kelima, periode 1998 sampai sekarang. Pergantian pemerintahan dari Orde Baru ke Reformasi. Ya. Kalian pasti ingat, tahun 98 itu apa yang terjadi? Ya kan? Mundurnya Soeharto yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun. Ya. Itu ditokohin oleh seorang tokoh, orang yang profesional dan ahli di bidang agama juga, yaitu Bapak Amin Rais. Jadi mahasiswa, ya, ditokohin oleh Amin Rais pada tahun 1998 itu berhasil menggulingkan pemerintahnya Soeharto, sehingga sebelum digulingkan Soeharto sudah mengundurkan diri. Karena kalau memerintah lebih dari 30 tahun itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, seakan-akan akan menjadi presiden seumur hidup. Ya. Pada waktu itu juga terbentuklah amandemen UUD 45. Ya, jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah diamandemen sebanyak 4 kali. Ya. Nanti kalian juga mencari, ya, kapan pelaksanaan amandemen tersebut, ya, mulai tanggal, bulan, tahunnya, ya, amandemen 1 sampai amandemen keempat. Pemerintah waktu ini juga menetapkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Ya. Ini dasar hukum HAM yang kuat, ya. Jadi ada payung hukumnya, ada undang-undang, ya, ada peradilan. Selain itu dibentuk Kantor Menteri Negara Urusan HAM. Ya, yang kemudian digabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan HAM. Sekarang istilahnya adalah Kementerian Hukum dan HAM.
periode 1998 sampai sekarang. Di situ ada reaksi atau rencana aksi nasional, lalu disebut dengan RANHAM, ya, rencana aksi nasional RANHAM, ya, tanggal 25 Juni 1998 yang kemudian diubah dengan keputusan Presiden atau Kepres nomor 61 tahun 2003. RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan, ya, tentang HAM. Sasaran umumnya adalah meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Intinya itu. Ya. Langkahnya adalah pemerintah telah berupaya melakukan pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Ya. Kira untuk pertemuan pertama saya cukupkan. Ada tugas yang harus kalian kerjakan, nanti bisa dikumpulkan lewat Google Classroom, ya. Pertanyaan pertama. Sebutkan isi dari 4 dalam Piagam Atlantik Charter tahun 1941. Itu yang pertama. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia, organisasi ini memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri. Berilah contoh untuk menentukan nasib sendiri ini. Yang ketiga, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa pers itu dibebasin oleh 2 hal. Sebutkan. Yang keempat, dalam demokrasi terpimpin, presiden bersifat mutlak atau absolut. Ya. Akibatnya adalah tidak adanya pemikiran tentang HAM. Kira-kira mengapa hal ini terjadi? Itu yang keempat. Yang kelima, mengapa pada tahun 1970 sampai 1980 pemerintah cenderung melakukan pemasungan terhadap HAM? Beri sedikitnya 2 alasan. Itu ada 5 pertanyaan, nanti kita komunikasikan dengan Google Classroom untuk mengumpulkan tugas tersebut. Ya. Untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan, atau Ibu cukupkan sampai sekarang. Sampai sekian, kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.